Mas Farid Ini ini? meliputi sertifikat tanah, Sertifikat tanah ya, oke. kemudian ada informasi penyelidikan tanah yang dijadikan dasar untuk pembangunan gedung itu. Mhm. Ya, Ini sebentar, biasanya Untuk untuk bangunan apa ini yang harus J. diselidiki ini? Ya, Memang dia punya salah apa ini? J. Tanahnya kok diselidiki ini? Informasi penyelidikan tanah biasanya digunakan. Halo Sobat Bisnis dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi dalam acara podcast Bisa Bisnis. Bincang santai, bincang seputar investasi. Tentunya hari ini kita mengangkat topik yang menarik. Saya tidak sendirian. Sudah ada bintang tamu narasumber dari Dinas PUPR dan juga dari DPM PTSP. Oke, sebelum menyapa bintang tamu kita, hari ini kita mengangkat sebuah topik atau tema yang menarik, yaitu tentang persetujuan bangunan gedung. Apa dan bagaimana tentang bangunan gedung ini, terus segala sesuatu yang berkaitan dengan bangunan gedung ini kita akan tanyakan dan kupas tuntas bersama narasumber kita. Langsung saja kita akan menyapa narasumber kita yang pertama, Bapak yang duduk di sebelah kanan saya. Monggo silahkan memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat bisnis di Kabupaten Karanganyar. Perkenalkan, saya Farid Ahmadi. Saat ini kebetulan sebagai pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan ahli muda pada bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar. Senang sekali bisa bergabung di podcast Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar ini. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Kisana juga akan menyapa tamu sebelah kiri saya, seorang ibu-ibu, ya seorang mbak-mbak. Monggo memperkenalkan diri, silakan. Terima kasih Isana. Sobat bisnis, perkenalkan nama saya Tri Yuyun. Saya pejabat fungsional analis kebijakan di bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan DPM PTSP Karanganyar. Oke, terima kasih luar biasa. Siang ini sehat nggih? Sehat, Pak Farid alhamdulillah, dan di Bu sana. Yuyut ya, sehat semua. Jadi kalau mereka sudah pada sehat, kita akan lanjut bincang-bincangnya. Oke, kepada Mas Farid dulu yang kesempatan pertama. Ya. Mas Farid, boleh saya panggil Mas biar familiar? Iya, boleh sekali. Oh iya, Mas Farid Malah sama kelihatan Mbak lebih Yuyun muda. gitu ya. Ya, wah, Iya. biar nggak terlalu formal banget. Karena kita kan bisa bisnis ya, bincang santai gitu Iya, ya. betul. Kita mengedukasi masyarakat lewat tayangan ini seperti itu. Mas Farid, sudah berapa lama bekerja di dinas ini? Saya di Dinas PUPR kurang lebih 13,5 tahun. 13,5 tahun, cukup lama juga nggih. Lumayan. Kalau Bu Yuyun sendiri Kalau saya hampir 2 tahun. hampir 2 tahun. Ya, kemudian enjoy ya Bu ya menikmati pekerjaan di PTSP. Sangat Oh, menikmati. sangat menikmati. Kalau Mas Farid sendiri? Sangat menikmati. Sangat sama menikmati. seperti Luar Ibu biasa Yuyun. sobat bisnis Iya. bintang tamu kita ini, mereka orang-orang yang expert di bidangnya. Jadi terbukti mereka menikmati pekerjaan mereka. Oke. Satu hal, topik kita mengenai persetujuan bangunan gedung. Kepada Mas Farid ini. Persetujuan bangunan gedung, kalau nggak salah dulu namanya izin mendirikan bangunan. Iya, betul Iya. sekali di sana. Ya. Ya, sejak kapan berubah nomenklaturnya menjadi PBG dan apa dasar hukumnya mungkin Mas Farid bisa sampaikan? Oh ya. Ya, sobat bisnis, PBG adalah persetujuan bangunan gedung, yaitu perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat Ya. untuk mengubah, kemudian menambah, Mengubah, mengurangi, menambah, membangun baru serta merawat suatu bangunan gedung. Jadi dulu namanya PBG, sebelum PBG ini adalah IMB atau izin Ya, mendirikan bangunan. Kemudian pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 PP 16 2021 ya. tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, di mana di dalam peraturan pemerintah itu diamanatkan IMB berubah menjadi PBG atau persetujuan bangunan gedung. Ya. Kalau boleh saya sampaikan, Ya. ada beberapa perbedaan prinsip Ya, apa, antara Mas? IMB dengan PBG, PBG ya. ya. Yang pertama adalah
IMB berganti dengan PBG Ya. tadi yang pertama, dengan mengacu kepada norma, standar, kriteria dan prosedur yang NSPK itu ya, ditetapkan oleh betul ya. pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, persyaratan teknis yang selama ini melekat pada IMB berubah menjadi standar teknis. Persyaratan teknis berubah menjadi standar teknis Iya. ya. Catat ya sobat Iya. bisnis, persyaratannya berubah menjadi standar. Ya, dengan mengacu tadi NSPK yang ditetapkan oleh iya. pemerintah pusat. Iya. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan PBG harus dilakukan melalui SIMBG. Melalui SIMBG. Ini Ya. aplikasi apa lagi SIMBG Mas Farid ya? SIMBG. SIMBG adalah Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Sistem Gedung. ini Oke. disiapkan oleh Kementerian PUPR Hmm. untuk melayani permohonan persetujuan bangunan gedung tadi. Oke, oke, J. oke. Kemudian yang keempat, bisnis proses di dalam PBG ini lebih terukur. Oh, gitu. Standarnya lebih sama seluruh Indonesia. Hmm. Kemudian prosesnya juga terukur di seluruh Indonesia. Jadi sama, satu sistem di Sama, SIMBG ya. ini berlaku secara nasional, Betul, begitu ya Mas betul Farid? sekali Ya, di ya. sana, ya, Ya, seperti itu. Dan yang lebih penting lagi adalah di dalam PBG ini pemerintah daerah Hmm. hadir dalam proses konsultasi kepada pemohon melalui yang namanya tim profesi ahli atau tim TPA tim profesi dan ahli. tim penilai teknis atau Oke. TPT. TPT. J, Oke. J. Sebelum dilanjut ke hal-hal yang spesifiknya teknis tadi, J. tim penilai ahli ya. dan tim penilai Penilai teknis, teknis, ya. Kita sambung dulu sobat saya yang sebelah kiri ini, Bu Yuyun. Tadi Mas Farid menjelaskan ada PBG, sebuah perubahan paradigma dari yang dulu izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan. Kalau dulu di era yang lama IMB itu melalui persetujuan lingkungan, lurah atau kepala desa kemudian camat. Sekarang prosesnya seperti apa? J. Kalau di Yuyun ini. Kalau dulu kan lebih ke syarat teknisnya ya. Ha-ha. Kalau untuk bangunan untuk usaha itu dipersyaratkan adanya persetujuan lingkungan, Ya. masyarakat sekitar bangunan, kemudian juga ada persetujuan dari lurah, kepala desa sampai camat. Tapi untuk SIMBG ini pemohon tidak perlu menggunakan formulir, jadi langsung mendaftar ke aplikasi SIMBG. Begitu ya Mas Farid ya? Betul sekali. Oh. Sekarang sudah secara online melalui SIMBG. Secara online. Iya. Jadi catat sobat bisnis, SIMBG dikerjakan secara online simultan by system melalui SIMBG yang bisa diakses di laman simbg.pu.go.id. Jadi teman-teman sobat bisnis silahkan login di sana, mendaftar misalnya ya. Betul Mendaftar sekali di akun sana, seperti ya. itu, dan persyaratan yang ada nanti bagaimana Mas Farid? Ceritakan teknisnya. Jadi Kalau dulu itu saya bikin IMB, saya minta tolong teman, rekan bisnis atau arsitek untuk gambarkan, kemudian disusun ke kantor PTSP ya. Sekarang gimana nih teknisnya? ya. Jadi penyelenggaraan PBG sebagaimana yang telah kami sampaikan di depan tadi sekarang dilakukan secara online melalui SIMBG tadi. Jadi pemohon yang akan mengajukan PBG terlebih dahulu harus mendaftarkan diri melalui SIMBG dengan dia membuat atau memiliki sebuah email dan password. Email, password. Ya, kemudian dari password itu nanti dia akan masuk login. Setelah itu dia mengisi data-data yang Mengisi diminta. data-data diminta. J. Contohnya sederhana Nama, Mas. kemudian NIK, oke. domisili, Letak bangunan. letak bangunan, Seperti itu ya. dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia memilih fungsi bangunan yang akan Oh, ada diajukan pilihan di fungsi PBG, bangunan. ya. Misalkan taruh kata saja yang paling mudah adalah rumah tinggal gitu J. Mas ya. Jadi fungsi bangunan itu ada beberapa macam, oh ada iya. fungsi hunian, Kemudian kemudian ada fungsi usaha, fungsi usaha. kemudian ada fungsi sosial budaya, kemudian ada fungsi keagamaan. Iya, iya. Eh, Mohon maaf saya potong. Dengan fungsi-fungsi tersebut berarti akan menentukan juga kriteria atau standar-standarnya begitu? Betul, betul. Oke. Perbedaan fungsi itu akan menentukan perbedaan standar yang dibutuhkan di Kalau dalam standar dulu pemeriksaan. namanya syarat-syarat gitu ya. J, Oke. J. siap. Jadi fungsi usaha nanti akan berbeda dengan fungsi hunian. Iya. Kemudian fungsi hunian akan berbeda dengan fungsi keagamaan dan lain Oke. sebagainya. Perdagangan juga masuk Ya, usaha gitu betul, ya. ya. Oke. Setelah masuk ke sana, tentu saja pemohon harus mempersiapkan data-data yang Data-data dibutuhkan di dibutuhkan. dalam sistem itu. Data apa saja? Yang oke. pertama adalah data umum. Data umum. Oke. Nah, data umum itu antara lain meliputi KTP atau KTP, nomor identitas lah istilahnya. identitas, ya. Oke. Kemudian adalah keterangan rencana kota atau keterangan rencana kabupaten. Oke, KRK J, ya. KRK. Oke. Ya.
Itu sekarang istilahnya informasi tata ruang atau Oke, di ITR. Karanganyar pengganti KRK adalah informasi tata Tata ruang, ruang. J. Oke. Kemudian yang kedua adalah data teknis tanah. Data teknis tanah ya Iya. ini dijelaskan teknisnya apa nih Mas Farid Ini ini? meliputi sertifikat tanah, Sertifikat tanah ya, oke. kemudian ada informasi penyelidikan tanah yang dijadikan dasar untuk pembangunan gedung itu. Ya, Ini sebentar, biasanya sebentar. Untuk untuk bangunan apa ini yang harus J. diselidiki ini? Ya, Memang dia punya betul. salah apa ini? J. Tanahnya kok diselidiki ini? Informasi penyelidikan tanah biasanya digunakan untuk bangunan dengan kompleksitas tidak sederhana. Oh, Ya. gitu. Jadi bangunan bertingkat, Oh, bangunan gitu. yang Jadi berada di rawan tanahnya bencana. itu di tes Ya, begitu ya, soil betul test begitu sekali. ya. Jadi, Oh, di dalam istilah teknik itu kita mencari daya dukung tanah daya yang dukung optimal di tanah. sana. Oh, Ya, oke. Misalkan J. bikin bangunan bentuk apartemen Ya. atau tower seperti itu Betul harus sekali. melalui mekanisme soil test atau Ya. tadi ya penyelidikan Penyelidikan tanah. tanah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah data arsitektur. Data J. arsitektur. Ini berisi mengenai konsep arsitektur Oh bangunan gitu. itu. Tampak-tampak seperti itu Ya, nggih, Mas Farid nggih. tampak, Mm-mm. kemudian spesifikasi teknis Mm-mm. arsitektur, gambar denah dan Mm-mm. sebagainya. Kemudian berikutnya adalah data teknis struktur. Data teknis struktur. J. Data teknis struktur ini berisi mengenai struktur bangunan itu. Bagaimana pondasinya, kemudian bagaimana rangka utamanya, Oke, rangka bertingkat. atapnya, kemudian spesifikasi teknis strukturnya menggunakan Ya. apa itu. Yang terakhir adalah data teknis mechanical, electrical, dan plumbing. Oh, Itu- mekanikal kelistrikan gitu ya. Ya, Wah, itu bahasanya agak tinggi nih sobat ya. bisnis ya. Jadi harus dijelaskan secara sederhana gitu nggih. Mechanical, Ya. electrical, plumbing Mechanical, itu kelistrikan, Mm. kemudian air bersih, sanitasi, sanitasi, perpipaan. harus tergambar semua di Betul sekali konsep Gisana. ini ya. Iya, Oh. J. Oke, setelah tergambar semua terus kemudian diupload begitu? Iya, betul sekali. Seluruh dokumen teknis yang tadi telah disiapkan diupload melalui SIM-BG. Melalui SIM-BG. Iya. Oke. Kemudian setelah melalui SIM-BG, jadi SIM-BG atau PBG ini dilaksanakan oleh dua dinas. Dalam hal ini dinas teknis dan dinas perizinan atau dinas PTSP. Ya. Dinas teknis nanti akan memverifikasi berkas yang masuk dari pemohon. Apabila verifikasi ini sudah dinyatakan lengkap, maka kita akan melakukan yang namanya konsultasi onsite atau kunjungan lapangan. Oh, Jadi kunjungan kita lapangan. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara dokumen teknis yang diajukan dengan yang kondisi yang di-upload terjadi. tadi ya Mas Betul ya. sekali. Tadi ya. Dicek Kita cek, lapang ya, ya, apa benar betul atau bangunnya di situ, tidak, sertifikatnya milik dia atau betul milik tetangganya sekali, atau orang iya, lain begitu betul ya. sekali. Nah, kalau sertifikatnya milik orang lain terus bagaimana? Adakah pernyataan atau apa perjanjian begitu? Betul sekali. Apabila pemohon bukan merupakan pemilik bangunan sertifikat, itu, ya. maka kami mensyaratkan ada perjanjian Oke. antara pemilik asli sertifikat Sertifikat itu dengan dengan pemilik pemilik bangunan bangunan yang yang akan mengajukan membangun pemohon itu. Ya, oke. Bisa nanti perjanjiannya bermaterai atau bisa melalui notaris atau pejabat yang Oke, berwenang. siap, Seperti itu siap. kira-kira di sana Iya, gambaran iya, iya, mengenai iya. Iya, iya. PBG melalui SIM-BG. Oke, sobat bisnis memang agak sedikit rumit, tapi kalau kita mau memahami bahwa syarat-syarat itu dipermudah. Gambarannya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yuyun. Tanda tangan lingkungan sudah tidak dilekatkan lagi dalam permohonan. Bahkan pemohon tidak lagi mengisi formulir tapi menginput data lewat SIM-BG. Sekarang pertanyaan buat Bu Yuyun. Nah, terus PTSP ngapain, Bu? PTSP, Ini porsinya Bu Yuyun biar jelaskan ini. Ya. Monggo silakan. PTSP bekerja setelah DPU melakukan cek lokasi, kemudian sudah kesesuaian berkas sudah, kemudian dilakukan perhitungan retribusi oleh pihak DPU. Oke. Nanti kalau sudah Sebentar, kok perhitungan distribusi pihak DPU ini bagaimana ceritanya itu? Berarti tempatnya Mas Farid tadi porsinya setelah cek lapang, Ya. kemudian dinyatakan ini clear, lengkap berkas, kemudian melakukan perhitungan begitu Mas Ya, Farid? betul sekali. Oh. Jadi setelah kita melakukan kesesuaian lapangan atau konsultasi onsite tadi, di sana ya, kami akan melakukan perhitungan retribusi terhadap bangunan Oke. yang diajukan, Iya. dan kami dinas teknis akan mengeluarkan surat pernyataan teknis kelaikan persetujuan PBG. Oh, ternyata Setelah itu dari kelaikan. dinas teknis selesai dan berkas kami serahkan kepada PTSP untuk diterbitkan yang namanya surat
ketetapan Retribusi retribusi daerah daerah atau SKRD secara sistemik secara online. sistemik online. Ya, Oke. betul. Oke, lanjut Bu Yun Jadi, tadi, lanjut Mbak. Monggo monggo. Tadi setelah Silakan. keluar perhitungan retribusi, kemudian Hmm. akan masuk ke akun kami, akun No. BPMPTSP. Tadi ada adminnya, ada adminnya Ada ya. adminnya. Nah, Bu Yun admin nama nih. saya admin yang untuk Apa? verifikasi. Verifikasi. Jadi ada Verifikasi. di dinas PTSP ada berapa admin Ibu? Ada Bisa 3 dijelaskan? admin. Ada 3 admin. Jadi Admin pertama namanya admin pengelola, Pengelola. kemudian pengawas, yang di Pengawas. atas, kemudian kepala dinas. kepala Admin dinas. kepala Jadi dinas. ketika berkas-berkas yang sudah diupload tadi oleh pelaku usaha, kemudian tempat Mas Ferry tadi mengeksekusi dan menyatakan lengkap, bisa dinyatakan ada surat kelaikan, pernyataan kelaikan, Betul, ya. sistem berjalan ke tempat Ibu. Ke tempat Lihat, saya. tempat Ibu kemudian muncul dibuka oleh admin pengelola. Admin pengelola. Nanti Admin admin pengelola. pengelola akan mengupload SKRD. Oh, surat mengupload ketetapan retribusi SKRD. daerah. Berarti SKRD ini masih ditandatangani secara manual Masih bahasa ditandai secara manual oleh- kepala dinas. oleh kepala dinas PTSP ya Nanti Bu kita ya. upload di aplikasi. Setelah itu, kemudian akun di atasnya, akun pengawas akan mengupload bukti bayarnya. Bukti Jadi slip bayar. pembayarannya. Slip pembayaran. Nah, slip pembayaran, setelah slip pembayaran dilakukan, kita akan mengupload itu, kemudian baru akan naik ke akun kepala dinas. Akun kepala dinas. Ke akun kepala dinas akan memvalidasi. Nah, setelah itu baru PBG terbit. Oke. Mohon maaf. Tadi kalau SKRD tadi Iya. ditandatangani secara manual. Untuk produk PBG sendiri ditandatangani secara digital atau manual? Secara digital. Kalau Secara untuk PBG digital. secara digital. Oh, lewat sistem PBG tadi ya. Betul, ya. SIM BG tadi ya. Iya, iya, Oke. Jadi saya akan tanya lagi nih Iya. mengenai biasanya pertanyaan umum itu prosesnya Mas. Iya. Lamanya Iya. seperti itu ya. Betul sekali. Dari proses katakan saya pelaku usaha, Iya. saya mau membangun bangunan, saya nginput sampai tim panjenengan turun lapang itu biasa diperlukan secara standar lengkap itu berapa lama durasinya Pak Farid? Iya. Di dalam SIM BG sebenarnya ada waktu-waktu normatif, waktu bagi normatif. pemohon untuk Mm. terlayani dalam Iya. PBG itu ya. Cuma itu akan sangat tergantung sejauh mana kelengkapan pemohon di dalam menyampaikan dokumen teknis melalui SIM BG itu, Oke. melalui PBG itu. Ada beberapa variasi hari yang Iya. pernah kami alami Iya, ya. pengalamannya sudah berjalan Tercepat kami pernah menerbitkan PBG itu dalam 6 hari. 6 hari. 6 hari. Rekor. Itu untuk Eh, hunian mesti ya Itu atau untuk usaha Pak? itu malah untuk usaha. Malah untuk usaha. ya, Oh, yang luar biasa. dokumen teknisnya direncanakan oleh penyedia jasa yang Oh berlisensi iya. ya. Oke. Karena Oh, memang iya, sebenarnya iya, iya. PBG ini harus disiapkan oleh Lah jadi ini idealnya harus perlu- disiapkan oleh penyedia jasa Ya. yang berlisensi atau Ya. memiliki sertifikat keahlian. Ya, artinya saya potong lagi. Ketika mau mengupload data-data pada sistem PBG, Ya. pelaku usaha ini, setiap orang yang akan mengajukan permohonan PBG harus mengantongi sebuah surat Ya. lisensi J. dari ahlinya, Iya. expertnya gitu Iya, ya. betul sekali. Orang Iya. yang memiliki basic akademi, misalkan sarjana teknik seperti Iya, itu, nggih. betul sekali ya. Karena di depan tadi Sertifikat keahlian seperti itu? iya. Oke. Jadi kalau arsitektur itu memiliki sertifikat keahlian Oke. Madya Arsitektur. Kira-kira gambarannya Oh, seperti iya, iya. itu. Jadi Atau dia iya, iya. terdaftar di Ikatan Arsitektur Indonesia. Iya. J. Jadi memang ada sisi kemudahan, tetapi juga ada sisi lebih valid supaya bangunan tersebut dinyatakan aman oleh ahlinya, begitu nggih. Betul Nggih. sekali, J. Iya, iya, iya. Jadi kami pernah menerbitkan yang 6 tercepat hari. 6 hari, 6 hari, J. Tapi ada juga yang sampai 1,5 bulan, 2 Iya. bulan gitu. Selama ini kalau boleh kami rata-rata itu Dalam kurang satu lebih 38,5 hari rata-rata Oh, pelayanan. rata-rata pelayanan PBG. satu permohonan itu Iya. selesai Sejak 30 dia hari. memasukkan Iya. melalui SIM BG sampai terbit pernyataan Oke, teknis di oke, tempat kami. oke. Itu rata-rata seperti itu. Rata seperti Dan itu. kami terus mendorong bagaimana agar masyarakat melalui SIM BG ini dapat terlayani secara cepat ya, Iya. secara efisien, secara efektif itu, tidak terlalu lama Iya. tanpa mengurangi standar pemenuhan Betul. standar teknis dalam Betul, betul, betul. bangunan itu. Iya. Sebagaimana kita tahu ya di sana aja Undang-Undang Cipta Kerja Iya. sebagai induk dari PP 16 2021 ini kan selalu dinarasikan dalam 3 hal ya. Yang pertama adalah kemudahan berinvestasi, Betul. kemudian kecepatan di dalam pelayanan, Iya. serta kepastian hukum. Oke. Dan ini juga yang akan kita dorong di dalam penerbitan PBG di Kabupaten PBG, Karanganyar oke. ini. Oke, sekarang ke Bu Yuyun. Sampai sejauh ini dari Dinas Penanaman Modal Plan Terpadu Satu Pintu sudah menerbitkan di tahun ini berapa persetujuan bangunan gedung, Ibu? Bisa diceritakan? Sampai hari ini kami sudah mengeluarkan
110 110 PBG. Betul sekali. Rata-rata kalau ini di bulan 6 hampir 20-an ya, hampir 20-an per bulan. per bulannya gitu. Iya, Kurang iya. lebihnya seperti Iya. itu, hampir 20-an Iya. kalau 120. Iya. 6 Kalau bulan. di sistem Di sistem BPG yang yang terdeteksi? mengajukan permohonan itu kurang lebih 335 pemohon 335 mohon ya. yang saat ini masih berproses di dinas teknis, kurang lebih sekitar 215. Oke. Betul sekali data dari Luar Bayu tadi. biasa. Oke. Terus kemudian Mas Farid, saya membayangkan dengan data segitu panjenengan bersama tim panjenengan turun ke lapang. Seminggu Ya. berapa kali ngecek lapang itu Mas Farid? Kami upayakan seminggu satu kali Seminggu untuk satu kali, ya. melakukan Verifikasi konsultasi lapang. onsite ya. Kalau untuk verifikasi setiap hari kami selalu melakukan Oh, gitu verifikasi. ya. Secara sistemik Ya, itu tadi ya, ya. Oh. betul. Kami selalu melakukan verifikasi dokumen-dokumen teknis yang masuk. Kami juga berkoordinasi dengan PTSP berbagai hal terkait Iya. dengan PBG ini tadi. Ya. Ya. Terima kasih. Sekarang dari sisi retribusi. Masihkah PTSP, kalau saya dengar dulu PTSP ditarget IMB gitu ya. Kalau tahun ini apakah juga demikian? Masih dibebani target untuk pos retribusi PBG ini? Jadi kalau untuk tahun Mm-mm. 2022 ini kita masih ditargetkan. Ditarget. Tapi untuk tahun 2023 kita sudah Sudah tidak target. ditargetkan karena fungsi pelayanan tidak ditargetkan untuk mendapatkan retribusi. Oke gitu. Kalau untuk tahun ini kita masih ditarget Oke. sekitar 4 miliar. Sekitar 4 miliar. Sampai sejauh ini PBG yang terbit itu Iya. kalau dihitung-hitung berapa juta tuh? Kalau sampai saat ini sekitar 400-an sekitar. Wah, sudah 400-an sudah dari 4 miliar. Sudah dapat 10%-nya ya, Mas. Ya? Iya. Luar biasa ya. Semoga bisa tercapai gitu. Karena memang begini Gimana, di sana Mas Farid? ya, perjalanan PBG di Kabupaten Karanganyar dan mungkin juga di daerah Lain. lain di Indonesia ini memang cukup dinamis ya. Mm-mm. Pemerintah Kabupaten Karanganyar baru secara efektif menerapkan PBG ini di bulan Desember 2021. Bulan Desember 21. Iya. Baru jalan 7 bulan Ya, berarti ya. baru kira-kira kurang 7, lebih 8. 7 bulan. Ya, betul sekali. Kemudian kami efektif untuk menarik retribusi itu baru di bulan April tahun 2022. Oh, April. Setelah keluar surat edaran 4 menteri waktu Oke. itu, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri PUPR, Menteri Investasi, dan Menteri Keuangan Iya. yang mendorong percepatan PBG ini dengan memungut retribusi daerah. Oke. Jadi bagi daerah yang sudah memiliki perda retribusi PBG yang baru dapat langsung memungut melalui perda tersebut. Heeh. Tetapi bagi daerah yang belum Bisa memiliki perda. perda atau berproses masih dapat menarik retribusi dengan menggunakan perda IMB yang lama. Oke. Dan saat ini kita masih menggunakan acuan Perda Nomor 6 tahun 2012 Oke. tentang retribusi pelayanan perizinan tertentu. Oke, jadi notabene kita masih berpedoman pada perda yang lama Betul, tentang J. retribusi IMB ya. Iya. Lah, tadi menarik dibilang baru bulan sekitar bulan apa ya? Bulan Rin? April. Bulan Iya, April. kami baru menarik. Berarti retribusi panjang 400 itu didapat dari bulan mana saja tuh? Ya, Ya, mulai bulan April sampai Wih, bulan luar biasa. sekarang, loh. iya. April, Mei, Juni 3 bulan udah dapat 400 juta. Iya, Wih, iya. Hebat nih, plus itu ya. Untuk PTSP dan PUPR 3 bulan 400 juta itu. Iya. Ya. Sebulan rata-rata 1 juta. Wih, ada. Luar biasa, Mas. Luar biasa nih. Oke, kita lanjut bincang-bincang sobat bisnis. Menarik sekali perbincangan kita tentang persetujuan bangunan gedung. Kita akan tanya ke Bu Yuyun ya. Dengan kondisi sekarang ini beralih ke PBG, apakah mungkin ada sosialisasi atau apa supaya masyarakat pirsa atau tahu tentang PBG ini? Anjir. Memang karena sistem baru ya, menggunakan aplikasi online, banyak masyarakat yang belum tahu, dan masyarakat taunya mengurus IMB atau PBG itu ke PTSP. Ke PTSP. Tapi kita selaku dinas pelayanan ya tetap akan menerima, memberikan pelayanan kepada masyarakat, berikan informasi terkait dengan proses pembuatan PBG. Oke. Ada proses asistensi gitu Bu, misalkan ada teman mau ke sini, saya mau bikin IMB, saya punya data-data ini, saya nggak punya scanner, saya nggak punya fasilitas internet untuk mengupload, apakah teman-teman PTSP bisa memfasilitasi itu? Monggo, ya monggo. Yang sobat bisnis yang akan melakukan permohonan PBG bisa datang ke kami layani asistensi biasanya tentang cara pengisian aplikasi, Membuat akun begitu ya, membuat akun, kemudian mengisi yang harus diisi apa uploading saja. data. Data kita juga bantu, ada scanner, teman-teman kami bisa membantu juga, dan juga di MPP kan juga ada gerai Gerai layanan dari di DPUPR ya. Kalau Oke.
Kalau nanti teman-teman cipta karya yang menunggu mungkin bisa memberikan Oke, informasi. Kalau oke. tidak bisa, kami layani di Oke, gerai terima DPMPTSP. kasih. Jadi sobat bisnis dimanapun Anda berada, kalau panjenengan Anda semua merasa kesulitan dalam proses untuk login maupun proses uploading data mengenai persetujuan bangunan gedung, bisa datang ke MPP Kabupaten Karanganyar untuk dibantu, ada petugas-petugas asistensi. Dan teman-teman kami dari Mas Farid dari DPU PR khususnya bidang cipta karya yang mengeksekusi ya Mas ya. Iya, iya. Seperti itu yang luar biasa. Sejauh ini ada tanggapan negatif nggak Mas dari masyarakat Pak? Ya, Di Karanganyar Mas, jangan bicara tempat lain, Karanganyar saja Mas. ya, Ya. ya, Mungkin betul bisa sekali sharing di sedikit sana. ya. J. Jadi karena PBG ini adalah sistem yang baru, regulasi yang baru, kebijakan yang baru, respons masyarakat ini Beraneka sangat ragam. beragam sekali ya. Ada masyarakat yang menilai bahwa sistem ini sangat ruwet sekali, Oke. sangat merepotkan. Ya kami maklum, Iya. karena memang di sana ada berbagai macam persyaratan dokumen Iya. teknis yang harus Teknis. memang disiapkan oleh Iya. pemohon sesuai dengan di sistem itu Ya, di sendiri. samping harus ada sertifikat ahli tadi Betul ya. sekali Iya. ya. Kemudian ada juga masyarakat yang menilai bahwa sistem ini sangat memudahkan, sangat ringkas, sangat Iya, simpel, sangat simpel. karena masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor. Betul, betul. Cukup dari rumah, dari Iya. manapun, Iya. sepanjang dokumen teknis itu lengkap dan ada, maka dia bisa mengupload dari Iya. manapun. Nah, Dan mengaksesnya lewat akun yang tadi ya Pak ya. ya, Jadi betul. di akun-akun atau Ya. di dashboardnya SIMBG sudah keluar Ya. prosesnya itu Ya. sejauh mana pelaku usaha ini Ya. mungkin pada tahapan verifikasi Ya. atau sudah selesai atau Ya. sudah mau pembayaran SKRD atau seperti apa gitu nggih? Ya, betul sekali. Dan kami memahami kondisi masyarakat karena memang ini sebuah masa transisi regulasi yang baru. Bahkan kami pun di tingkat birokrasi, di tingkat seperti Bu Yuyun ini, kami pun masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian agar memiliki irama langkah yang sama, Betul, kesepahaman yang sama di dalam memberikan pelayanan di bidang persetujuan bangunan gedung ini. Oke. Ya. Sekarang ke Bu Yuyun. Nah, lantas bagaimana caranya panjenengan Bu Yuyun untuk menginformasikan kepada pelanggan, kepada customer ketika IMB yang akan dieksekusi persetujuannya tadi oleh pimpinan itu sudah bisa untuk dibayarkan? Apa mungkin ada nomor-nomor khusus atau apa mungkin disampaikan? Nggih, kalau permohonan yang sudah selesai di kami, biasanya kami akan menghubungi, kan ada kontak. Ada kontak di center ya? SIMBG itu ada kontak pemohonnya, Kontak biasanya pemohon. kita hubungi. Iya. Ataupun nanti kalau ada pemohon itu yang aktif, mereka akan menanyakan ke kontak kita. Biasanya ke kontak layanan informasi, informasi dan ya, pengaduan oke. DPMPTSP. Seperti link di bawah ini. Oke, nanti ada nomor-nomor yang tertera di bawah layar pemirsa semua tentang kontak PTSP begitu ya Bu Yuyun. Nggih. Ada kesulitan Kesulitan mengenai menginformasikan kepada pelanggan? oh tidak, karena Lancar? memang di SIMBG sudah ada kontak pemohonnya, Oke, jadi biasanya kita cukup kontak lancar. pemohonnya. Oke. Eh, Terus ada komplain? biasanya Komplainnya apa? komplainnya apa? Mohon maaf, pemohon itu kadang belum tahu, selalu menanyakan sampai mana prosesnya. Sampai mana Padahal proses, oke. pemohon itu bisa melihat tahapan proses permohonan mereka itu Melalui akunnya. Oh, mereka iya, iya. melakukan login, maka akan ada Ya. status setiap iya. permohonan itu seperti apa. Betul, Tapi oke. kadang pemohon tidak aware di situ. Ya, tidak ada di situ nggih. Jadi sobat bisnis, memang ketika dunia bergerak serba digital, semua harus belajar ke sana. Siapapun itu, baik tua, muda, usahawan maupun enggak pengusaha pun, ketika berhubungan dengan sebuah sistem yang dengan terkait dengan pemerintah, apalagi pembayaran kewajiban seperti pajak, retribusi, semua harus taat pada sistem tersebut. Ya. Mau tidak mau harus belajar di situ. Ini adalah edukasi Betul sekali, kepada J. masyarakat. Ya. Oke, Mas Farid. Ya. Pertanyaan yang terakhir, mungkin harapan ke depan tentang Ya. PBG ini seperti apa? Harapan kami masyarakat dengan adanya PBG ini dapat bersama-sama untuk mendaftarkan atau mendapatkan legalisasi persyaratan teknis standar bangunan yang dimiliki melalui persetujuan bangunan gedung. Jadi kita semua kan tentu sangat mengharapkan bahwa bangunan yang kita tempati, bangunan yang kita huni atau bangunan yang kita manfaatkan ini kan memiliki standar yang namanya standar keandalan. Ya.
Apa itu standar keandalan? Yang pertama adalah bangunan itu memiliki standar keselamatan. Iya, standar keselamatan. Jadi bangunan itu memiliki kemampuan untuk menahan beban yang ada, kemudian juga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi risiko bencana yang terjadi. Oke. Apakah risiko kebakaran atau risiko gempa, Betul risiko sekali. yang lain lah. Ya, force major lah. Ya, Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah seperti Betul. itu. Kemudian yang kedua adalah standar kenyamanan ya. Oke. Kita pasti ingin bangunan yang kita huni, bangunan Ya, yang kita betul. tempati ini adalah bangunan yang nyaman ya. Ya, Udaranya enak, Ya, kemudian sirkulasinya. cahayanya juga enak Betul. dan sebagainya. Kemudian juga memiliki standar keamanan juga tadi, Oke. keselamatan, keamanan. Kemudian adalah standar kemudahan. Jadi kita Betul. bisa dengan mudah mengakses Ya. bangunan ini. Nah, standar-standar ini pemerintah memiliki norma yang namanya persetujuan bangunan gedung. Oke. Nah, Oke. masyarakat kita harapkan secara bertahap berkelanjutan mendapatkan legalisasi standar bangunan itu melalui PBG ini ya, dengan tadi berbagai standar dan kriteria yang sudah tadi ya. ditetapkan tadi. Ya. Kalau Kira-kira expertnya menjelaskan itu panjang, Oke. lebar, artinya kalau dikalikan jadi luas pemirsa ya. Kalau karena sudah expert ya, ahlinya seperti Iya. itu. Kalau Bu Yuyun ya, harapan ke depan terhadap MPP Bu Yuyun, apalagi terkhusus PBG, monggo. PBG ya. Karena di MPP sudah ada gerai DPO, kemudian juga PTSP siap melayani Anda. Apabila sobat bisnis semua untuk mengurus PBG, kami persilahkan bahwa sebisa mungkin diurus sendiri. Oke. Karena sekarang prosesnya kan Lebih online mudah, aplikasi, online semua aplikasi. sudah terukur, Iya. syarat-syarat sudah terukur. Input by Nick ya. Iya, jadi kami mendorong sobat bisnis semua untuk memahami. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, monggo jenengan tidak ke MPP ataupun sekarang kan juga online. Iya, Dicari oke. di YouTube ataupun Iya. di Google mesti akan keluar. Oke. Seandainya ada hal yang mungkin masih bingung atau kerepotan, jenengan tidak ke MPP, kita menginfokan, bisa datang kemari ataupun melalui kontak layanan kami ataupun juga kontak layanan SIMBG karena Oke. juga punya kontak layanan SIMBG. Oh ya, ada CSIMBG? Iya, iya, Mungkin ada. bisa nanti disebutkan ya, nanti kita catat di nomor-nomor di bawah gitu, ada Iya. CSIMBG ya. Untuk membantu masyarakat atau pemohon yang berkaitan dengan konsultasi Iya, PBG ini, kami di kantor ada desk juga yang setiap jam kerja akan siap melayani untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang berkonsultasi katanya di PBG. Dan kami juga berterima kasih sekali kepada Mall Pelayanan Publik Ya. yang memberikan satu meja layanan kepada kami untuk membantu masyarakat kaitannya konsultasi dengan PBG. Dan apabila masyarakat mungkin tidak ada waktu untuk datang ke DPUPR atau ke MPP, kami melayani dengan menyiapkan customer service atau hotline di ini ya, Nomornya 081 391 4149 8880. Oke, WA aktif ya Pak ya? Ya, itu WA insya Allah ya? kami akan Ya. semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan dari pemohon Oke. kaitannya dengan PBG ini. Ya, terima kasih Ya. Mas Farid dan juga Ibu Yuyun. Tanpa terasa perbincangan kita juga sudah cukup luar biasa, Iya. membawa edukasi, pembelajaran kepada masyarakat, informasi kepada para pelaku sobat bisnis. Sebelum kita tutup, kita punya yel-yel atau jargon. Oh iya, iya. Jargonnya adalah bisa bisnis pasti bisa gitu ya. Iya. Kita akan coba. Iya. 3 2 1. Bisa bisnis pasti bisa. Sekali lagi monggo. Bisa bisnis pasti bisa. Oke, sekian, terima kasih podcast kita kali ini pemirsa. Kita akan ketemu lagi di podcast mendatang ke depan dengan tema-tema dan topik yang aktual, menarik, dengan ahli-ahli yang sesuai bidangnya. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hip